Minggu asyik untuk Pak Hanan dan keluarga kecilnya. Selain bisa quality time bersama keluarga, tentu sebagai ajang istirahat di rumah setelah 5 hari sibuk bekerja. Kopinya Mas, ujar Nahla mempersilahkan di meja suaminya. Pria 35 tahun itu tengah duduk di halaman belakang sembari menenteng MacBook di tangannya melihat berita terkini pagi ini. Sementara Ica tengah berjemur di dekat kolam buatan berisi ikan-ikan hias kesayangan ayahnya. Makasih, sini aja dek, mau kemana? Kata Hanan begitu Nahla beranjak. Nanti Mas, lagi nyalain kompor, ujar perempuan itu hendak membuat sesuatu untuk sarapan. Minggu Simbok tidak berangkat, waktu untuk keluarganya juga. Jadi, Nahla berinisiatif membuat sarapan sendiri daripada harus beli di luar yang belum tentu pas dengan seleranya. Mas mau sarapan apa? Biar aku buatin sekalian, tawar Nahla mumpung ada kesempatan. Sarapan kamu, hehehe. Hanan nyengir bercanda sementara Nahla langsung terdiam menatap horor. Gitu banget natapnya, enggak dek, bercanda, enggak ding setengah serius lapar. Buat apa aja nanti aku makan, kata pria itu senyum gaje memperhatikan raut khawatir istrinya. Tidak setega itu, Hanan pun harus bisa memberi waktu untuk Nahla istirahat. Walau tidak bisa dipungkiri, hasrat itu masih mumpuni. Mama kenapa pak? Kok papa senyum-senyum? Tanya Ica sembari sibuk memberi pakan pada ikan warna-warninya. Nggak ada sayang, mama lucu, jawab Hanan beranjak. Mengekor Nahla yang masih setia menampakkan wajah datar. Mau dibantuin? Nggak usah mas, cuma mau buat kupat tahu kok, suka nggak? Kupat tahu, tanya Hanan teringat makanan kesukaan mendiang istrinya. Ibunya Ica sangat menyukai itu dan biasanya membuat sendiri juga saat libur begini. Iya, kenapa? Tidak suka ya? Ya udah aku buat yang lain aja. Suka banget malah, jawab Hanan antusias sekali. Kalau suka beneran, aku buatin ya sekarang, ujarnya menyiapkan bahan-bahannya. Dengan semangat Nahla membuat makanan itu. Hanan sendiri membantunya sebentar, tetapi karena terusir oleh Nahla jadi minggir. Kembali duduk di halaman belakang sembari memperhatikan Ica yang masih asyik bermain. Sejenak pria itu tersenyum, menatap Ica yang mempunyai garis wajah mirip dengan ibunya. Bahkan selalu ia kirimkan doa di setiap sujud panjangnya. Astagfirullah, maafkan aku ya Rab, tidak ada maksud hati untuk membagi perasaan ini. Aku sadar engkau telah memberikan ganti yang tak kalah baik, maafkan diriku yang bila masih selalu mengingatnya, batin Hanan merasa sangat berdosa. Dia sadar, Nahla adalah masa depannya, tidak ingin pula membuat hatinya terluka, hanya saja kenangan masa lalu di hari-hari tertentu kadang membuatnya teringat. Mas, ini sudah jadi, silahkan dicoba. Ica mau. Nanti saja ma, Ica udah minum susu belum lapar, jawab gadis kecil itu masih sibuk sendiri. Mas, kok enggak dimakan, katanya suka, enggak enak ya? Nahla menginterupsi suaminya. Enak kok, pasti enak, makasih sayang, ucapnya membuat rona di pipi Nahla. Gimana? Tanya perempuan itu memastikan. Walau tadi sempat dicicipi dan menurutnya pas, belum tentu selera pria itu sama. Enak kok, enak, uhuks, sahut Hanan tersedak. Pria itu nampak tidak fokus, memuji tetapi seperti memikirkan hal lain. Pelan-pelan mas, ini minum, ujar Nahla mendekat. Mencoba mengusap punggungnya menenangkan. Namun, sepertinya pria itu spontan membuat gerakan menghindar, hingga membuat Nahla kebingungan. Apakah suaminya anti sentuhan dirinya? Bukankah bahkan pria itu sudah lebih dari menyentuhnya? Aku nggak apa-apa kok, jawab Hanan beranjak meninggalkan meja. Masih sedikit terbatuk, bahkan mengabaikan air putih yang Nahla bagikan. Tersinggung, sedikit, mungkin karena hanya sedang merasa lelah, jadi agak baper. Namun, tak ingin mengambil hati lebih baik masuk saja daripada berpikir dengan praduganya sendiri. Daripada merenung sendiri, Nahla siang itu mengabari teman-temannya untuk hadir di acara syukuran pernikahannya yang akan digelar minggu ini. Perempuan itu sedikit nimbrung di grup alumni dan juga sahabat lainnya yang masih sering berkabar. Hari H makin dekat, kesibukan tentu bertambah. Baik Hanan dan Nahla sama-sama sibuk mempersiapkan, beruntung sudah halal, dan benar saja banyak keterlibatan kedua belah pihak sebelum hari H. Keluarga Pak Subagio juga mempersiapkan tak kalah repot. Menantu putri pertama dengan penuh sukacita. Mengundang banyak tamu undangan dari kerabat, dan kenalannya di pasar. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba,
Hampir semua kerabat dan sanak saudara ikut tumpah memberikan doa terbaik untuk pernikahan mereka. Teman-teman Nahla dan juga rekan kerja sesama guru di tempatnya mengajar juga nampak hadir bersama-sama memberikan doa dan selamat. Tak terkecuali itu, sahabat Hanan dan kerabat juga nampak hadir. Beberapa karyawan dirinya di Sahabat Motor juga nampak hadir memberikan selamat untuk owner mereka. Wah, istrinya Pak Hanan masih muda sekali. Dengar-dengar seorang 6 tenaga pendidik, kata salah satu tamu undangan membicarakan pengantinnya. Tentu buka topik tabu, yang tengah menjadi ratu dan raja sehari itu akan menjadi ikon di acara itu dan buah bibir, baik ucapan doa ataupun tak kalah seru ingin tahu ke poin kedua mempelai. Iya, cantik ya tak kalah cantik seperti ibunya Ica, timpal lainnya. Kondangan sembari bergosip, ibu-ibu luar biasa. Acara berlangsung hingga menjelang sore, beberapa sahabat dekat malah datang di paling akhir. Mereka menyempatkan hadir entah dari yang mana saja sembari ajang silaturahmi yang lama tak bersua karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah, akhirnya ada temannya lagi buat begadang, ucap salah satu sahabat Hanan memberikan doa. Terima kasih sudah datang, ucap Hanan yang sore itu sudah turun dari panggung pengantin. Bergabung dengan teman dan sahabat yang lainnya. Wah, langsung terabas ini pasti nanti malam. Puasa lama bro, ucapnya tertawa cekikikan sembari memberikan bingkisan yang cukup mencurigakan. Suasana nampak riuh saling tertawa, Nahla sendiri hanya mampu tersenyum tipis menghadapi tingkah gokil menjurus obrolan dewasa tersebut. Beruntung sudah dieksekusi lebih dulu, jadi perkataan mereka tidak begitu tabu di telinga Nahla. Selamat ya mbak, aku pikir Hanan tidak akan bisa move on, ternyata bisa juga sama kamu. Banyak loh ya yang tertolak mentah-mentah sahabat satu kita ini. Diberikan selamat karena berhasil dipilih ayahnya Ica dari perempuan itu, kenapa mendadak hati Nahla malah kepikiran. Terlebih sikap Mas Hanan yang kadang posesif, tetapi kadang juga aneh. Terima kasih, jawab Nahla mendadak galau. Apalagi kedekatan Nahla dengan Hanan sebelumnya 0%, nyaris tak mungkin. Hanya karena Ica mereka terhubung. Apakah saat ini pria itu juga belum move on? Dek, mendadak hati Nahla terusik. Melihat senyum sahabat suaminya serasa hambar dan penghiburan saja. Kamu pasti lelah, istirahat saja lebih dulu, ucap pria itu memberikan ruang untuk istrinya. Di rumah Hanan masih lumayan ramai, walaupun acaranya dilakukan di gedung. Namun, sebagian kerabat dekat mampir ke rumah bahkan menginap. Iya mas, jawab Nahla tidak lekas beranjak. Tidak enak meninggalkan begitu saja sementara keluarga besar masih berkumpul di ruang keluarga. Takut dikira tidak sopan, walau hanya menanggapi dengan senyuman tetap stay demi menghargai suaminya. Mau bobo, rengek Ica yang sepertinya sudah capek dan mengantuk. Gadis kecil itu seharian tak membersamainya, jadi sedikit kangen minta perhatian mamanya. Ayo mama antar, jawab perempuan itu pamit lebih dulu. Menuju kamar Ica, menemaninya bersih diri dulu di kamar mandi lalu mengantar ke ranjang. Nahla mengambil cuti 2 hari jadi lebih tenang. Bisa lebih santai walau harus tidur malam. Tak harus menunggu lama gadis itu sudah terlelap. Nahla yang sejatinya berniat untuk pindah pun malah ketiduran di kamar Ica. Perempuan itu terjaga di pagi hari dan baru menyadari itu. Tumben sekali Mas Hanan tidak menyusulnya, atau menyusul tetapi mungkin tidak membangunkannya. Nahla turun dari ranjang, berniat kembali ke kamar. Suasana masih terlalu pagi bahkan kumandang subuh baru saja terdengar. Hanan masih tertidur saat Nahla masuk ke kamarnya. Perempuan itu lebih dulu ke kamar mandi, baru mendekati ranjang. Mas, sudah subuh, bangun, seru perempuan itu mengguncang bahunya pelan. Tak ada respon, mungkin suaminya kecapean sampai lelap tidurnya. Tidak biasanya seperti itu, Hanan selalu bangun pagi di awal waktu. Kamu sudah bangun, aku mandi dulu, ujar Hanan masih begitu rapat dan lelah. Iya mas, aku tunggu saja, jawabnya sembari menunggu suaminya untuk memimpin jamaah. Usai menunaikan sholat subuh, Hanan kembali merebah, sementara Nahla menuju belakang. Lebih dulu mengemas pakaian kotor untuk dibawa ke ruang laundry. Pagi na, pengantin baru rajin amat, sapa Ajeng kakak sang kakak ipar. Mbak Ajeng, iya mbak. Mau minum apa biar ku buatkan sekalian? Aku teh aja, tapi nanti bikin sendiri saja, sekalian mau niatin buat Mas Abi, ukar Ajeng ikut sibuk di dapur.
Keduanya nampak akrab saling berbagi obrolan sambil ngeteh. Hanan belum bangun ya, kita rencananya mau pulang siang ini, kata perempuan itu sembari nyemil kue sisa hajatan. Kenapa buru-buru mbak, nginep lagi aja, Ica seneng ramai rumahnya. Kapan-kapan main lagi, itu Mas Abi yang udah riwah minta pulang. Pengennya si entaran juga, tapi pekerjaan aku tidak bisa ditinggal lama-lama, sahut Pak Abi sembari menyeruput kopinya. Nahla sendiri hanya mengangguk maklum. Tersenyum senang melihat keharmonisan keluarga kakak iparnya. Terlihat Mas Abi begitu menyayangi Mbak Ajeng. Walaupun sudah tak terlihat muda, mereka terlihat masih begitu hangat. Sarapan dulu Mbak, ujar Nahla menyiapkan menu di meja. Masih banyak makanan sisa syukuran kemarin, jadi hanya memanasi saja. Dibantu Mbak Ajeng, Nahla sibuk di dapur. Mbak, aku bangun Mas Hanan dulu ya, pamit Nahla kembali ke kamar. Saat perempuan itu masuk, kebetulan Hanan hendak keluar. Mas, ayo sarapan, sudah ditunggu Mbak Ajeng, kata perempuan itu menginterupsi suaminya. Iya, jawab Hanan berjalan beriringan. Disusul Ica yang nampak baru bangun tidur dari kamar sebelah. Gadis kecil itu langsung bergabung di meja makan. Nampak suasana hangat begitu terasa. Masing-masing makan dengan khusyuk. Pasangan pengantin baru itu juga mengantar kakak iparnya pulang sampai depan teras. Pulang dulu ya, baik-baik kalian. Titip Hanan dan Ica, nah, ucap Ajeng pamit. Iya mbak, hati-hati di jalan, ucap Nahla mengiringi kepulangan mereka. Hanya berdua saja, karena putri mereka tidak menginap, langsung pulang sore itu juga mengingat paginya harus masuk kuliah. Ayo masuk, ajak Hanan merangkum pundak istrinya. Berjalan bersama dengan senyuman. Sepi ya, alhamdulillah acaranya berjalan lancar, ucap Nahla sembari mengemas gelas kotor di ruang keluarga. Iya, jawab Hanan juga merasa lega. Satu progres yang cukup menyita waktunya akhirnya usai juga. Hanya perlu menjalaninya berdua dan bersiap mengarungi lembaran demi lembaran baru. Dek, kapan kira-kira punya waktu libur lagi? Tanya Hanan menghampiri. Awal puasa mungkin mas, biasanya cuti bersama. Kenapa? Pengen ngajak kemana ya, kamu pengen bulan madu kemana? Barangkali setelah menikah punya impian. Nggak tahu mas, belum kepikiran, terserah kamu saja. Mungkin nanti ya, bingung juga Ica sendirian. Kamu nggak apa-apa kan? Iya mas nggak apa-apa, di rumah saja juga nyaman, jawab Nahla tidak terlalu memikirkan itu. Ia tipe perempuan yang tidak neko-neko dan apa adanya. Tidak pula menuntut apapun harus seperti apa ataupun bulan madu setelah menikah. Terlebih memang kasihan kalau harus meninggalkan putri mereka sendirian. Makasih dek, ucap pria itu merasa bersyukur. Istrinya ternyata sangat penurut dan begitu penyayang. Terlebih dengan Ica, menerimanya seperti anak kandung sendiri. Maaf, semalam aku ketiduran, kenapa nggak bangunin saja? Niatnya gitu, tapi aku juga ketiduran. Capek banget. Maaf ya, ucap Hanan yang harus terpaksa tidur terpisah di malam pengantin mereka. Tidak begitu spesial, walau malam resepsi besar mereka. Keduanya yang bahkan sudah melewati lebih dulu menganggap hari-hari berikutnya biasa saja. Walau tetap merasa istimewa karena ditemani pasangan tercinta tentunya. Ngomong-ngomong masalah cinta, Nahla kadang juga sedikit membutuhkan pengakuannya. Walaupun sikapnya hangat, tak jarang pria itu tiba-tiba sedikit aneh dan kadang membuat Nahla bingung. Kendati demikian, Nahla terus mencoba beradaptasi dengan status barunya, dan mencoba memahami hati pasangannya. Semua berjalan seperti biasanya. Pagi hari Nahla kembali sibuk mengajar sementara Hanan berangkat ke kantor. Ica tentu saja bersekolah seperti biasa. Gadis kecil itu nampak semakin akrab dengan ibu sambungnya. Besok aku bawa motor sendiri saja mas, biar tidak repot bolak-balik, mas bisa langsung berangkat setelah nganter Ica, ujar Nahla mencari alternatif yang pas. Ditambah waktu pulang Nahla yang lebih awal, sudah barang tentu sedikit repot harus menunggu taksi atau ojol lebih dulu. Bawa motor sendiri lebih praktis dan lebih hemat. Apa nggak apa-apa, terserah kamu saja dek, ujar Hanan memberi kebebasan. Ia tidak masalah bolak-balik mengantar, hanya saja memang tidak bisa menjemput karena waktu pulang mereka yang berseberangan waktu. Aku turun ya, pamit Nahla seperti biasa menyalim takzim suaminya. Iya, jawab Hanan tersenyum. Hanya itu, tak ada ucapan manis lainnya yang beberapa minggu selalu didengungkan. Bahkan, tak ada kecupan sayang di kening yang tertinggal. Ah, aku kenapa sih,
Kenapa jadi lebay begini? Gumam Nahla berharap lebih.